Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Alhamdulillah sudah memasuki halaman 46 tentang syarat-syarat sholat. Saya mulai dulu sedikit. Nah, sedikit informasi kepada teman-teman. Ada juga yang beberapa orang yang komen pengen ikut gabung ngaji, ingin ikut baca kitab bersama. Caranya mudah, tinggal follow channel Telegram Kitab Kuning Gundul Mantul. Insya Allah di sana nanti setiap pagi akan mendapatkan link Zoom-nya. Jadi cukup follow Telegram saja, ya kan? Nggak harus masuk kepada grup. Dan nggak ada syarat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutis shalah, ini satu pasal pada menjelaskan syarat-syarat salat. Asyaratu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laisa minha. Bermula syarat di sini syarat salat. Bermula syarat itu ma yang terhenti di atasnya ma oleh sahnya salat. Wa laisa dan tidak ada ianya ma itu minha bagian darinya salat. Wa qaddimati syurutu 'alal arkani li'annaha aula bitaqdim. Dan didahulukan akan syarat-syarat di atas rukun karena sesungguhnya syarat itu lebih aula untuk didahulukan. Idz syartu, karena bermula syarat itu ma yajibu taqdimuhu, karena bermula syarat itu ma yang wajiblah oleh mendahulukannya ma ala shalah di atas shalah, wastimraruhu fiha dan wajiblah oleh istimrar wajiblah oleh tetapnya ma, oleh tetapnya syarat fiha dalamnya shalat. Titik dulu. Ini membahas tentang syarat sholat. Syarat sholat di sini ini bukan definisi syarat secara umum, tapi syarat sholat yaitu sesuatu yang terhenti sholat di atasnya. Tanpa dia sholat nggak sah. Dan dia bukan bagian dari sholat. Artinya ini untuk mengeluarkan rukun. Kalau rukun bagian dari sholat. Kenapa didahulukan syarat duluan di atas rukun? Karena memang syarat duluan. Secara wadah pun syarat duluan, maka ketika dibahas pun harus lebih bagus syarat duluan. Nah, titik Ustaz. Kembali ke Ustaz. Nah, oke. Sekarang kita baca hasyiahnya. Tafadhal, siapa yang pertama? Mungkin untuk yang pertama host dulu kali Ustaz ya. Ustaz Fikri kemarin nggak baca. Mungkin boleh Ustaz Fikri dulu pertama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis salati. Fi bayani asy-syurutil mutawaqqifi 'alaiha sihhatus salati. Wa hiya jam'u syartin bisukunir ra'i syartin. Wa huwa lughatan ta'liqu amrin mustaqbalin bimislihi au ilzamu syai'i waltizamuhu wa bifathiha al-allamah bismillahilladzi la yadurru wa istilahan ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adama lidatihi. Intaha tuhfah. Idza alimta dzalika ta'lamu anna qawla asy-syarihi asy-syartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu salati wa laysa minha, laysa ma'nan lughawiyyan wa la istilahiyan lahu wa innama huwa bayanun lima yuradu bihi huna ay fi salati
walaysa hadza min sya'ni at-ta'arif. Wa qawluhu walaysa minha qaidun li ikhrajir rukni. Itu Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis shalah. Fi bayani syurutil mutawakkifi 'alaiha sihhatus shalah. Nah, pada menjelaskan syarat-syarat yang terhenti di atasnya syarat, oleh apa terhenti? Oleh sah sholat. Ya. Nah, itulah dia. Wahya, dan dianya syarat itu, dianya syurut ya. Dianya syurut itu jam'u syartin. Itu jamak dari syartin. Bisukunir ra'i dengan sukun ra, syartin. Bahwa lugatan dan dianya syarat pada lugat itu ta'liku amrin, mengikatkan satu perkara, ta'liku amrin mustakbalin, mengikat perkara di masa depan, bimislihi, dengan misilnya. Mengikatkan satu perkara di masa depan, bimislihi, dengan misilnya perkara. Gimana cara mengartikannya? Syarat maksudnya ini dari pensyarit, kita yang mensyaratkan ya. Nah, kamu nanti baru apa namanya? Itu secara bahasa ya. Kamu baru boleh pergi ke pasar nanti jam 5 misalkan, nanti ya. Nah, itu mengikatkan satu perkara di masa depan dengan misilnya, itulah syarat. Biasalah. Au ilzamu syai' wal tizamuhu. Atau dianya syarat itu mewajibkan sesuatu, wal tizamuhu, dan menerimanya kewajiban. Nah, jadi ilzam kita artikan aja mewajibkan ya. Mewajibkan sesuatu dan menerima kewajiban. Nah, itulah syarat. Wa bi fathiha, dan dianya syarat dengan fathahnya ra, itu alamah, tanda. Kayak asyratus sa'ah, kan ada itu penggunaannya Ustaz. Asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, itu berarti mufradnya syaratun bi fathir ra. Wastilahan ma yalzamu min adamihil adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatih. Dan dianya syarat pada istilah itu sesuatu yang mesti dari tiadanya sesuatu oleh tiada. Nah, langsung kita pasang syarat sah salat wudu. Sesuatu yang mesti dari tidak adanya sesuatu oleh tiada. Tiada wudu, tidak ada salat. Wala yalzamu, dan tidak mesti dari adanya sesuatu oleh ada. Ada wudu belum tentu ada salat. Mungkin ada wudu, nggak ada tutup aurat kan gitu ya. Wala adamun li zatih. Tidak mesti, tidak lazim dari adanya oleh ada, dan tidak pula oleh tiada li zatihi, karena zatnya sesuatu. Titik dulu Ustaz. Nah. Ini kita model baru kayaknya. Apa gimana? Kita robah. Siapa yang baca baris? Beliau yang mengartikan. Cocok nggak kira-kira? Gimana Ustaz Fakhri, pengasuh? Oh, gak ada. Tengku aja lah, Tengku. Yang standar terjemahannya Tengku lah gitu, standarnya. Oke. Idza alim tadzalik ta'lamu anna qaula syarihi asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laysa minha laisa ma'nan lugawiyan wal istilahiyan lahu. Koma. Ini tadi dalam Tuhfah ya. Idza alim tadzalik, apabila engkau telah tahu akan demikian. Demikian apa? Demikian definisi syarat pada istilah ma yalzam. Apabila engkau telah tahu akan demikian, niscaya engkau tahu juga bahwa sungguh ucapan syarih. Apa ucapan syarih? Asyartu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalah. Jadi syarih menambahkan salatnya. Walaysa minha, itu laisa. Nah, laisa ini khabar anna. Apabila engkau telah tahu akan demikian, niscaya engkau tahu juga bahwa sungguh ucapan syarih di luar asyartu ma yatawaqqafu ila akhirih, itu laisa. Tidak ada ianya ucapan syarih itu makna yang luawi, tidak pula makna yang istilahi lahu baginya syarat. Berarti ucapan syarih asyartu ma yatawaqqafu ini
Ini bukan definisi syarat menurut istilah, bukan juga menurut lugat. Karena kalau menurut lugat tadi ta'liq, menurut istilah benar sebagiannya. Ma yalzamu min adamihil adamu. Nah, cuma syarih ini khusus mendefinisikan syarat sholat doa. Wa innama huwa bayanun lima yuradu bihuna. Hanya saja huwa dianya qaulu syarih. Kembali. Hanya saja dianya ucapan syarih itu bayanun penjelasan. Bagaimana yang dimaksudkan dengan nyama di sini. Yaitu di sini fi shalah dalam bab sholat. Walaysa hadza min sya'nit ta'arif. Dan tidaklah ini itu sebahagian dari sifat ta'arif. Ta'arif mestinya harus umum ya kan, nggak bisa berkaitan dengan sesuatu. Tapi ya nggak apa-apa. Qauluhu walaysa minha, bermula ucapan syarih walaysa minha, tidak ada ianya sesuatu itu darinya sholat. Ya, ucapan syarih ini kaidun, ini kait li ikhrajir rukni, untuk mengeluarkan rukun. Karena rukun itu bagian dari sesuatu kan, rukun sholat bagian sholat. Qauluhu li annaha aula bitakdim. Kenapa didahulukan pembahasan syarat? Li annaha, karena syarat-syarat itu lebih utama untuk didahulukan. Artinya li anna syuruta haqqu bitakdim, karena syarat-syarat itu memang lebih berhak untuk didahulukan. Qauluhu idzi syart. Ucapan syarat idzi syart ay fahuwa muqaddamun tab'an. Artinya dianya syarat itu didahulukan secara tabiat, secara alami dia lebih dulu dari masyrutnya. Fanasaba ayyuqaddama wad'an, maka munasabatlah bahwa didahulukan akan dianya syarat nisbah wada'. Tab'an alami berarti wada' ketika mau dijelaskan mungkin maksudnya ya. Titik dulu, kembali ke Ustaz. Ini catatan-catatan kaki perlu kita baca nggak Ustaz? Tadi syarat itu ilzamu syai' wal tizamhu, mewajibkan sesuatu dan menerima kewajiban. Oh, ini berarti harus kita baca semua ya. Nanti dah kita tugaskan seseorang untuk membaca ya. Setiap ada catatan kaki baca aja. Yang kedua dulu kita baca. Yang kedua di sini ilzamu syai' ay min jihati syarit. Jadi mewajibkan sesuatu artinya dari sisi orang yang membuat syarat. Qauluhu iltizamuhu ay min jihatil masyrut alih. Dari sisi orang yang disyaratkan kepadanya. Fasyari'u masalan allaka sihhatas shalah ala ma sayadzkuru minasyurut. Maka bermula syari' atau agama atau Allah di sini contohnya mengikatkan ia akan sah salat di atas ma yang akan menyebut ianya syari' akan nyama dari syarat-syarat. Maka bermula syari' masalah mengikatkan ia syari' akan sah salat di atas ma yang akan menyebut ianya musannif akan nyama daripada syarat. Ka'annahu qala, seolah-olah syari' itu berkata ia, "Idza wajadta hadhihi syuruta sahhatis shalah." Bila engkau dapati akan ini syarat, niscaya sahlah oleh salat. Syarat sah salat masuk waktu misalkan kan. Jadi bila ada masuk waktu berarti sah salat. Ya, seolah-olah pensyarat itu mewajibkan. Salat memang harus masuk waktu. Fa'al zamal mukallafa, maka mewajibkan ianya si syari', ianya syari' akan mukallaf. Iza aradat dukhula, bila menginginkan ia akan masuk dalam salat, ayyakuna bidzalik, bahwa ada ia dengan demikian memang harus masuk waktu. Wal mukallafu iltazama dzalik, dan bermula si mukallaf itu menerima kelaziman ia akan demikian. Kita sebagai mukallaf harus menerima syarat itu sebagai syarat. Nah, kembali ke Ustaz. Oke. Nah, ini baru gantian Ustaz. Siapa lagi? Ini kita baca di luar dulu, kemudian nanti kita ke hasyiah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sholati. Itu saya? Ya. Khamsatun. Ahaduha taharatun anil hadatsin wa janabatin. At-taharatu lughatan
an-nazafatu wal khulusu minad danasi wa syar'an raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadathi awin najasi fal ula ay at-taharatu anil hadathi al-wudu'u wa huwa bidammil wawi isti'malul ma'i fi a'dha'i makhsusatin muftatihan biniyat muftatahan biniyatin wa bi fathiha ma yatawadda'u bihi wa kana ibtida'a wujuhihi wujubihi. ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatal isra'i wa Oke, Ustaz. syurutuhu. Syukran Ustaz. Cukup Ustaz ya. Nah, ini Ustaz. Syurutus shalah khamsatun. Bermula syarat-syarat salat itu 5. Syarat salatnya syarat sah salat ya. Bukan syarat wajib salat. Ahaduha bermula salah satunya 5 itu taharatun an hadasin wa janabatin. Itu suci dari hadas dan janabah. Nah, kenapa ada ini janabah? Ada apa dengan janabah? Nanti. Jadi syarat sah salat 5 pertama taharah. Kemudian langsung beliau ya kan. Ini kitab ini memang ini membahas taharah dulu. At-taharatu lughatan bermula taharah pada bahasa itu an-nadhafatu bersih wal khulusu minad danas terbebas dari kotoran. Nah, taharah pada bahasa bersih dan terbebas khulus lepas dari kotoran. Wa syar'an dan dianya taharah pada syara itu raf'ul man'il mutarattabi 'alal hadasi awin najasi. Itu menghilangkan penghalang yang timbul ianya penghalang di atas hadas atau najis. Ketika kita buang hadas, itu terjadi sesuatu pada badan kita, yaitu ada sesuatu sifat yang menghalangi sah sholat. Nah, ketika kita bertaharah, tujuannya menghilangkan penghalang tersebut. Nah, itulah namanya taharah. Raf'ul man'i, menghilangkan penghalang yang terjadi ia di atas hadas atau najis. Nah. Fal ula at-taharatu anil hadas al-wudu, maka bermula yang pertama. Apa yang pertama? At-taharatu bersuci dari hadas itu wudu. Jadi yang pertama di sini kita lihat di sini raf'ul man'il mutarattabi 'alal hadasi awin najasa. Hadasi ini dianggap pertama, najas kedua. Maka bermula yang pertama yaitu hadas ini artinya bersuci dari hadas itu wudu. Wudu menghilangkan hadas. Huwa dianya wudu bidhammil wawi dengan dhammah waw itu isti'malul ma'i. Menggunakan air fi a'dha'in makhsusatin pada anggota-anggota yang khusus muftatahan biniyah yang dimulai dengan niat. Jadi wudu dengan dhammah waw artinya pekerjaan ya. Kegiatan kita menggunakan air pada anggota-anggota khusus yang dimulai dengan niat nanti itu namanya wudu. Wa bi fathiha dan dianya wudu dengan fathahnya waw yaitu wadu itu ma yang diwudukan orang dengannya. Kalau kita baca wadu artinya air. Air. Mestinya kalau di kita wadu itu kan tempat ya, bukan air ya. Wadu itu tempat air. Tapi di sini kelihatannya kita baca dengan fathah ma yang diwudukan orang dengannya ma berarti kan air. Air apa alat? Kita lihat nanti. Wa kana btida'u wujubihi ma'abtida'i wujubil maktubati lailatal isra. Dan adalah permulaan wajibnya wudu itu bersama permulaan kewajiban sholat maktubah pada malam Isra. Titik dulu. Nah. Gimana Ustaz? Kalau sudah aman Fathul Mu'innya baru kita masuk ke dalam.
Kalau nggak ada komentar berarti kita anggap aman Ustaz ya. Tafadhal, siapa yang mau lanjut? Wa alam. Saya coba Tengku ya. Oke, silakan. Wa'lam anna syuruta kismani. Ismun yu'tabaru qabla syuru'i fiha wa yustahabbu ila akhiriha. Wa kismun yu'tabaru ba'da syuru'i wa yustahabbu katarkil af'ali wa tarkil kalami wa tarkil aqli. Faqawluhu ma yajibu taqdimuhu ila akhirihi huwa bin nazri lil awwali. Qawluhu syurutu salati khamsatun wa innama lam ya'udda min syurutihil islamu wa tamyizu wal ilmu bi fardiyatiha wa kaifiyatiha wa tamyizu faraidiha min sunaniha li annaha ghairu mukhtasatin bis salati wa ba'duhum adduha wa ja'lu syuruti tis'atun. Qauluhu at-taharatu lugatan ila akhirih ay bi fathi ta'i tahara wa amma bi dhammiha. Cukup Ustaz ya. Titik dulu Ustaz. Kepanjangan dah halaman. Oke. Kita selesaikan halaman ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna syuruta kismani, ketahui olehmu bahwa sungguh syarat-syarat itu ada dua macam. Kismun yu'tabaru qabla syuru'i fiha wa yustashabu atau yastashibu ila akhiriha. Bermula syarat itu dua macam. Satu macam kismun, satu pembagian yu'tabaru, diiktibarkan akan dianya satu macam sebelum masuk dalamnya salat. Wa yastashabu, dan menyertai ianya satu macam ini, satu kelompok ila akhirah hingga akhir salat. Artinya syarat ada dua. Ada syarat yang harus ada sebelum masuk dalam salat dan tetap ada hingga selesai salat. Apa contohnya ini? Syarat yang perlu sebelum masuk ke dalam salat dan ada terus hingga selesai salat. Wudhu, Ya, apa aja? Wudhu, ya kan? Dari luar sholat kan kita wudhu dulu ya. Tutup aurat segala macam. Wa qismun yu'tabaru ba'da syuru, dan satu kelompok lagi diiktibarkan akan dia sesudah masuk dalam sholat. Wa yastashabu, dan menyertai ia hingga akhir sholat juga. Katarkil af'al, seperti meninggalkan perbuatan 3 kali berturut-turut. Wa tarkil kalam, seperti meninggalkan kalam yang mufhimah, atau dengan segala syaratnya nanti. Watarkil akli, dan seperti meninggalkan makan. Faqauluhu ma yajibu taqdimuhu ilah, maka bermula ucapan syarih ma yang wajiblah oleh mendahulukannya ma ilah huwa, dianya ucapan syarih itu bin nadri lil awali, itu dengan dilihat bagi yang pertama, yaitu bagi syarat kelompok pertama. Kelompok yang diiktibarkan sebelum masuk, karena beliau menggunakan kata takdim. Syarat sesuatu yang wajib didahulukan. Ketika syarih menyatakan seperti itu, berarti itu berdasarkan tinjauan bagi syarat kelompok yang pertama. Qauluhu syurutus salah khamsatun wa innama lam ya'udda, hanya saja tidak menghitung ianya musannif min syurutiha al-islama, tidak menghitung ianya musannif dari syarat-syaratnya salat akan Islam, wa tamyiza akan tamyiz, wal ilma akan mengetahui bi fardiyatiha dengan yang fardunya salat, wa kaifiyataha wa kaifiyatiha akan mengetahui dengan caranya salat, wa tamyizi atau wa tamyiza faraidhiha, tidak menghitung ia akan membedakan fardu-fardunya salat min sunaniha dari sunnahnya salat. Kenapa? Li'annaha, karena semuanya Islam, tamyiz, ilmu ghairu mukhtassatin bis shalah, itu tidak khusus dengan salat. Apapun ibadah syaratnya ya Islam kan, tamyiz. Nah. Wa ba'dhum addaha wa ja'ala syuruta tis'atan. Formula sebahagian mereka para ulama itu menghitung ia akannya, nya Islam tamyiz ila akhirih, dan menjadikan ia akan syarat akan 9. Nah, ini baru selesai Ustaz.
Bagaimana? Lanjut. Siapa lagi yang mau lanjut? Mana Ustadz Fikri? Ustadz Fikri? Iya. Sahabat kita Ustadz Aswaja sebentar doang masuk. Ada panggilan pengajian katanya. Tengkunya mau ngajar. Ya, oke. Siapa lagi? Lanjut. Nah, dari qauluhu at-taharah. Apa, Tengku, tadi sekali lagi, Tengku, apa alasan yang 3 ini? Islam, tamyiz ini enggak dimasukkan dan apa alasan dimasukkan? Oh, gini. Karena ini beliau sedang membahas syurutus shalah, syarat sholat. Berarti syarat yang khusus berkaitan dengan sholat. Adapun Islam, tamyiz, ilmu itu bukan hanya berada pada syarat sah sholat. Syarat sah puasa juga Islam, tamyiz, ilmu. Syarat sah haji juga sama. Ya kan? Karena yang lain Islam, tamyiz, segala macam tidak khusus dengan sholat. Sedangkan beliau sedang membahas syarat sah sholat. Beliau tidak menyebutkan. Nah itu. Gimana muskilnya Ustaz Fikri? Enggak apa-apa. Itu aja. Aman. Aman. Biar lebih pas. Oke. Lanjut, siapa lagi Ustaz? Ustaz yang mempersilakan dah. Ustaz lihat absennya. Oke. Ala hasabi tartib ya. Iya. Dari awal dulu, dari yang paling depan. Biasa Guru kita, Kiai Mustari. Kiai Mustari alaihi falyatafaddal mashkuran bi qiraati. Ustaz Mustari kayaknya mic-nya ditutup Ustaz Mustari. Afwan. Oke, ya, siap. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Taharatu lugatan ila akhirih ay bi fathil qa'i wa amma bi dhammiha an-nadhafa wa amma bi dhammiha fa ismun li baqiyatil ma'i qauluhu an-nadhafa ay minal aqdari walau qahiratan kal makhati wal bisaqi hasiyatan kanat kal anjasi au ma'nawiyatan kal uyubi minal haqdi wal hasadi wa ghairihima wa huwa qauluhu wal khulusu minad danasi at tafsirin qauluhu wa sar'an raf'ul man'i ila akhirih. I'lam anna taharata syar'iyyata laha wab'ani wad'un haqiqiyun wa huwa itlaquha 'alal wasfil murattabi 'alal fi'li wa huwa zawalul man'il murattabi 'alal hadasi awil khubusi wa in syi'ta qulta irtifa'ul man'il murattabi ala zalika wa mazaziyun wa huwa itlaquha 'alal fi'li ka ta'rifi syar'i fa huwa min itlaqi ismil musabbabi 'ala sabab. Ini kayaknya kata arifi syarih ya. Gimana di kitab Ustaz? Ta'rifi syar'i. Di sini syarih. Mungkin di kitab lain ada yang syarih. Iya, syarih. Ya, saya syarih. Oke. Nah, syarih juga Ustaz. Iya. Oh iya, syarih. Ini enak kan kalau banyak kitab kan? Pasti ada cacatnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. At-taharatu lugatan, taharah pada bahasa bi fathhi ta dengan fathah ta. Taharah. Amma bi dhammiha, adapun taharah dengan dhammahnya ta, fasmon, maka itu nama li baqiyatil ma, bagi sisa air ya. Bukan sisa air dalam kolah berarti. Kita wudhu pakai ember ya. Sesudah kita wudhu, sisa air di ember namanya tuharah. Kemudian qauluhu an-nadhafah, tadi di luar, taharah pada bahasa artinya an-nadhafah, bersih. Bersih dari apa yang dimaksud? Minal akzar, dari kotoran-kotoran. Walau tahiratan, walau ada
ianya akdar, kotoran itu suci. Ternyata ada kotoran yang suci ya. Akdar itu mustakdar, sesuatu yang jorok lah ya. Kotor, menjijikkan ya kan, walaupun suci. Nah, mana contoh yang suci? Kal makhati, seperti dahak. Dahak bukan nih, wal basak, seperti ludah. Ya, ingus ya, makhat ingus apa Ustaz? Ingus. Ustaz. Ya, tunggu Ingus. Ingus ya, lupa. Kal makhati, seperti ingus, wal basak, dan seperti ludah, liur. Hisi yatangkana, hisi ada ianya akdar, ya, kotoran itu ada, hisi ada iya, hisi bisa diindra, kal anjasi, seperti najis-najis. Maksudnya nadhafah ini bersih dari segala kotoran, baik kotoran itu suci atau tidak, baik kotoran itu bisa terlihat atau tidak. Yang terlihat seperti najis-najis. Oh maknawiyatan. Atau maknawi ada ianya kotoran. Mana contoh yang kotoran maknawi? Kal uyubi, seperti aib-aib minal hiqdi, dari dendam, wal hasadi, dari iri, wa ghairihima, dan lain-lain. Takabur masuk di sini. Qauluhu wal khulusu minad danas. Bermula ucapan syarih dan dianya nadhafah pertama tadi, dianya taharah itu an-nadhafah, wal khulus minad danas, dan bersih dari kotoran. Atfu tafsirin. Qauluhu ucapan syarih wal khulusu minad danas itu ataf tafsir kepada an-nadhafah. Qauluhu wa syar'an raf'ul mani, ya, raf'ul man'i, ya, titik. I'lam anna taharata syar'iyyata laha wada'an. Ketahui olehmu bahwa sungguh taharah yang syar'iyah, taharah dalam agama atau yang dinisbatkan kepada syara' itu, baginya taharah itu ada dua wada'nya. Maksudnya lafaz taharah itu ada dua artinya ya. Ya. Ada arti hakiki, ada arti majazi. Wada'un haqiqiyun wa wada'un majaziyun. Pertama wada' hakiki, yang kedua wada' majazi. Sebelum kita baca, kalau kita menyebutkan taharah, apa yang kita pahami Ustaz? Taharah. Bersuci ya tunggu. Nah, kalau Ustaz Fahri, orang menyebutkan bersuci, Ustaz memahaminya apa? Berwudu gitu. Iya, berwuduk, mandi. Mandi juga taharah ya. Berarti ada kegiatannya ya. Perbuatan kita untuk menghilangkan najis atau hadas disebut taharah. Nah, ada makna yang lain. Kemudian seseorang yang sudah suci kan bisa juga disebut dia taharah. Taharah itu badan dia suci, atau taharah itu kegiatan dia menyucikan diri. Ya, itu dua makna yang dimaksud. Kita lihat di sini. Wahwa, dan dianya wada' yang hakiki itu itlaquha alal wasfil mutarattabi alal fi'li. Itu penggunaannya kata taharah kepada sifat yang hasil ianya sifat atau yang terjadi ianya sifat di atas perbuatan. Maksudnya penggunaannya kata taharah kepada satu sifat yang terjadi ia di atas perbuatan. Sesudah kita melakukan satu kegiatan berwudu, sesudah kita berwudu badan kita jadi suci, itu namanya sifat ya. Badan kita bersifat dengan sifat suci. Sifat itu disebut taharah. Itu makna hakiki. Taharah artinya dia suci. Apa maksud suci? Gak ada hadas di badannya. Beliau memperjelas lagi, wahwa. Dianya taharah yang hakiki, atau dianya wada' hakiki, penggunaannya kata taharah kepada sifat yang terjadi ia di atas perbuatan menyucikan diri. Wahwa, dianya sifat yang dimaksud yaitu zawalul man'il mutarattabi. Hilangnya penghalang, yang terjadi ianya penghalang di atas hadas atau najis. Ketika seseorang berhadas, itu ada mane, ada penghalang pada dirinya ya, untuk bisa sholat. Ketika seseorang berhadas juga seperti itu. Kemudian dia melakukan wudhu atau membersihkan diri dari najis. Sehingga penghalang itu tadi hilang. Sehingga dia sekarang bersifat dengan satu sifat. Nah, sifat itu namanya suci. Nah, itu lebih kurang begitu dulu. Wa in syi'ta qulta, jika engkau mau, engkau boleh mengatakan dengan bahasa yang lebih mudah lagi. Dianya taharah yang wada' hakiki, irtifa'ul man'il mutarattabi. Itu terangkatnya penghalang, yang terjadi ianya penghalang di atas demikian hadas atau najis. Hilang penghalang sholat, hilang penghalang megang Quran misalkan ya. Itulah. Wa majaziyun, dan wada' majazi. Wahwa
dianya wada' majazi itu itlaquha, penggunaan kata taharah alal fi'li kepada perbuatan. Maksudnya kegiatan kita menggunakan air pada anggota khusus atau kegiatan kita untuk membersihkan najis di tubuh kita itu disebut taharah juga secara majazi. Kata arifi syarihi, seperti definisi syarih di luar ya. Nah, bahwa maka bermula dianya taharah yang majazi ini min itlaqi ismil musabbabi ala sabab. Itu dari bab menggunakan nama musabbab di atas sebab. Nama musabbab di atas sebab. Nama musabbab di atas sebab. Gimana cara memasukkannya? Bahwa maka dianya yang kedua ini yang majazi itu dari itlaq nama musabbab di atas sebab. Sebab dia melakukan kegiatan hingga najisnya hilang, hadasnya hilang. Kemudian dia sekarang jadi suci, suci musabbabnya. Atau perbuatan sabab. Coba nanti kita lihat. Kembali ke Ustaz dulu. Ya, coba. Tengku, mau tanya Ya. Tengku, itlaquha itu ya. Kenapa penggunaan nanti di kamus melepaskan kayak gitu ya? Enggak, apa ada artinya gitu ya? Iya, Membebaskan ada juga gitu. talak tuki salasan kan itu saya melepaskan Anda kan. Ada arti talak itu melepaskan. Ya kan? Ada arti itlaq. Ada arti lain nggak Ustaz? Saya mengartikan menggunakannya. Mengitlaknya maksudnya menyebutkannya tanpa kait. Kita menyebutkan, susah memang mengartikan Ustaz. Maksudnya begini Ustaz. Kita menyebutkan kata toharoh tanpa menyebutkan yang lain ya. Satu kata doang. Itu namanya memutlakkannya. Menyebutkannya secara bebas tanpa kait. Atau berarti membebaskannya berarti itu ya? Ya bisa juga. Ya, Membebaskannya. membebaskan. Oh, kasih itu. Coba untuk mudahnya kali ya. Ini mana harus diolah-olah ini. Sering nemu itu diucapkan secara mutlak gitu ya. Iya. Iya maksudnya Ustaz kalau kita masih menggunakan kata mutlak kan masih bahasa Arab Ustaz kan? Iya. Nah, kita pengen mengindonesiakan ini susah. Secara bebas gitu berarti Tengku. Iya, secara bebas. Mungkin jadi gini kesimpulannya gini. Jadi dari lafaz toharoh ini kan gini. Kalau kan itu ada sabab dan musabab. Nah, berarti kan kalau kita bilang sababnya itu adalah kita maknai bersuci. Nah, kalau musababnya adalah suci. Gitu. Jadi asal tohar itu kalau secara hakiki itu maknanya suci. Nah, secara majazid artinya bersuci. Gitu. Suci bersuci. Jadi artinya mana sebabnya, mana musababnya? Soalnya saya rada bingung cara memasukkannya. kalau sebabnya itu kan yang fi'linya itu Ustaz. Sebab dia bersuci sehingga dia jadi suci ya. Suci ya gitu. Jadi tohar itu bisa suci, bisa bersuci. Nah, iya. jadi aslinya makna suci tapi digunakan untuk lafaz bersuci gitu. Kan dia lafaz irtifa'u di situ kan udah mutawa'ah itu kan. Iya. Iya. Udah suci dia kan? Ya, iya, tersuci gitu. Tersuci kan maksudnya. Menerima suci ya. Iya. Dari masuk. Nah, itulah dia Ustaz. Coba sahabat-sahabat kita yang lain, para Ustaz jangan segan-segan Ustaz. Kalau pengen menambah, mengurangi kan, dibebaskan di sini. Ustaz, saya nanya nih. Masalah di atas itu kan an-nazafah. Toharoh itu didefinisikan an-nazafah. Sedangkan kalau kita baca an-nazafah itu artinya bersih. Tapi faktanya ada orang-orang yang bersih tapi tidak suci kan? Ya. Itu bagaimana memasukkan dan menggabungkan antara keduanya, Ustaz? Belum bertentangan, Ustaz. Kan taharah itu bersih. Bersih itu kan umum, lebih umum dari taharah. Ini secara bahasa ya. Taharah itu bersih secara bahasa. Bersih. Walaupun tidak suci. Karena untuk suci perlu syaratnya yang ketat kan. Itu makna lugawi. Kalau taharah dalam syar'i mesti suci. Kalau taharah dalam syar'i nanti nggak masuk lagi an-nazafah di dalamnya ya? Masuk. Tapi bersih secara khusus. Taharah secara lugawi artinya orang kalau kelihatan rapi, bersih, udah mandi, udah dianggap nazafah kan gitu, Ustaz? Iya.
Tapi pas mandinya nggak niat, itu belum taharah. Nadhafah doang, taharahnya belum. Taharah secara syar'i. Itu maksudnya kan? Oh. Nah, kemudian untuk masalah najis di sini. Ada najis yang aini, ada yang apa ma'nawiyah ya. Kemudian ada juga najis yang sifatnya akdar. Ada yang akdar, ada yang mustakdar. Di sini kan dikasih contoh seperti ingus. Pasti secara tabiat salimah manusia nggak ada yang suka dengan ingus, pasti akan mengatakan itu jijik, mustakdar, menjijikan. Begitu juga dengan ludah orang, pasti menjijikan. Itu artinya kan kita nggak boleh sholat di tempat yang di situ berceceran ingus dan juga berceceran ludah orang-orang gitu ya. Boleh. Sementara dalam kasus kalau ada orang yang menganggap satu hal, misal saya menganggap mie, kalau ngelihat mie itu jijik buat saya. Mie itu jijik, tapi buat orang lain nggak jijik karena saya menafsirkan mie itu kayak ular, kayak cacing gitu kan. Dan kebetulan mie itu ada di tempat sholat kita misalnya. Lantas apakah kita tidak sah sholat di tempat tersebut? Kira-kira kalau kasus seperti itu gimana? Enggak, itu Ustadz sudah mencampurkan antara lugawi dan istilahi. Jadi yang dimaksud di sini nadhafah secara bahasa, Ustadz. Secara bahasa, arti taharah itu bersih. Artinya begini, Ustadz. Kalau kita lihat orang beringus, ya kan? Mana Ustadz Fikri? Iya, siap. Ada seorang beringus, itu dalam bahasa nggak disebut orang suci. Walaupun dalam syar'i dia dianggap suci, kan ingus bukan najis. Iya, makanya. Ini hanya membahas secara lugawi. Secara bahasa lebih umum, kita bersih dari, yang penting kelihatannya lah, ya kan? Nggak disyaratkan niat segala macam. Orangnya rapi, bersih, rambutnya diminyaki, nggak ada ingusnya kan? Nah itu udah suci, itu udah bersih itu maksudnya. Itu cara bahasa. Iya. Adapun secara syar'i, yang penting tempat sholat kita bukan najis, aman. Walaupun banyak ingus ya nggak apa-apa kan? Nah itu. Berarti Tengku gini, apakah setiap toharoh itu bisa dimaknani nadhofah? Enggak juga. Enggak. Setiap taharah itu belum tentu. Kayaknya ini bukan umum khusus ini nih. Setiap taharah belum tentu nadhofah, setiap nadhofah juga belum tentu taharah. Karena bisa berpisah ini. Bisa berpisah. Kalau ada nggak toharoh yang bukan nadhofah kira-kira? Taharah yang bukan nadhofah. Ada. Ingus tadi. Ingus ludah. Orang udah wudu tapi masih ada ingusnya, Ustaz. Ya, itu kan itu enggak nadhofah itu ya? Enggak nadhofah, itu taharah doang. Berarti umum khusus min wajhin itu Tengku. Iya. Bukan umum khusus mutlak. Ya. Iya. Ustaz, kalau umum khusus wajhin, jadi taharah dengan nadhafah bisa bersatu berarti. Bisa berpisah. Bersatu bisa juga. Iya. Nah, kan? Jadi natijahnya laisa kullu taharatin nazafatun wa laisa kullu nazafatin taharatun. Nah, dan tambah lagi kadang-kadang yang taharah sekaligus nadhafah ada juga. Jadi bisa dipisahkan dalam 3 gambaran. Seperti hitam dan manusia gitu. Ada manusia hitam tapi kadang-kadang nggak kumpul juga itu. Ada manusia yang putih Ustaz ya. Iya. Umum khusus min wajhin. Nah, Itu bersih. ini kita kalau mengingat istilah itu rada ribut juga Ustaz. Kalau berarti ini ya Tengku ya. Untuk yang hakiki itu sucinya, kalau yang majusi itu bersucinya. Iya, kegiatan bersuci, perbuatannya ya. Iya. Itu majazi. Hakikinya suci. Nah, seperti lapat yang tadi itu akli sama ukli itu kadang ada bedanya tuh itu. Yang mana Ustaz? Yang seperti di tarkul akli, nah di situ. Akli, ukli gitu ya? Nah iya, kan kalau akli kan lebih umum daripada ukli gitu. Kalau ukli itu, ini saya baru tahu. Kalau ukli kita maknai? Nah, kalau ukli itu seperti apa? Seperti kita ada makanan di mulut, nggak lewat pakai tangan, makan sedikit. Sisa-sisa ya. Sisa-sisa makanan.
Sisa-sisa Kalau di ruas ukuran ya, gigi ya. ukul apa Ukli. ukli? Nah, di sana itu ukli. Kalau akli kan dari luar kita makan itu. Hmm. Makan juga tapi gitu. Kalau akli itu bisa satu piring, Ustaz. Kalau Nah, ukli iya. berarti. Jadi dia lebih umum itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Baru subuh di Aceh Ustaz Sulaiman, ayam baru berkokok. Ini ayam malas, ini ayam malas. Ayam malas. Ayam malas. Tidur pas subuh. Tidur pas subuh. Aduh, Ustaz jaju Sulaiman jam katalun. berapa di Aceh, Ustaz Sulaiman? Kalau di sini Ustaz, Iya. sekarang Masih gelap ya, di Aceh masih gelap Ustaz Sulaiman. masih gelap. Masih gelap ya. Nah, di Bekasi juga masih gelapnya Ustaz Bahruli. Iya, itu gelap juga mendung Tengko di sini Tengko. Nggak pernah terang-terang ini. Ya Allah. Ayo Ustaz Fikri dipersilahkan lagi. Baik. Sayaqumu biqira'atihi ba'da dzalika Ustadzuna Ustadz Ahmad Mujahid. Ustadz Ahmad Mujahid. Alaihi falyatafaddal mashkuran mahbuban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahum, betul nggak? Ya. Wa'lam annahum qasamuha ila qismain ainiyah wa hukmiyah. Wal ula hiya Ustaz Ahmad. Hah? Kemarin ada yang komentar di YouTube kan. Katanya Yes. mohon kepada yang membaca kitab untuk membaca seluruh harokatnya katanya. Termasuk harokat terakhirnya. Nggak boleh Oh, diwakaf-wakaf. Begitu permintaan. Harus dikabulkan Ustaz. Hukmiyatun gitu. Bismillah. Wa'lam annahum qasamuha ila qismaini ainiyatin wa hukmiyatin. Fal ula hiya ma la tajawaza mahalli hululi mujibiha ka ghuslil khubuthi. Wasaniyatu hiya ma tajawaza ma dzukira kal wudu'i fa innahu yujawizul mahalla alladhi halla fihi al mujibu wa huwa khuruju syai'in min ahadis sabilain walaha wasailu arba'un wa maqasidi kadzalik. Wal awal al ma'u wat turab wal hajar wad dabigh wasaniyatu wal al wudu'u wal ghuslu wat tayammumu wa izalatu najasah wa amal awani wal ijtihadu fahuma min wasaili fa itlaqul wasilati alaihima majazun. Nuqtah Ustaz. Oke Ustaz. Khalas Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annahum kasamuha ila qismaini. Ketahui olehmu bahwa sungguh mereka para ulama itu kasamuha, membagi oleh mereka akannya taharah ya, kembali ke taharah kayaknya ya. Membagi oleh mereka akan taharah ila qismaini kepada dua macam. Ainiyatin wa hukmiyatin. Taharah yang ainiyah dan taharah yang hukmiyah. Fal ula hiya ma la tajawaza mahalla hululi mujibiha ka ghuslil khubsi. Bermula yang pertama itu dianya yang pertama itu ma taharah ma la tajawaza yang tidak melewati ianya ma akan tempat bertempat yang mewajibkannya taharah. Nah, taharah ainiyah yaitu taharah yang tidak melewati tempat berada yang mewajibkannya taharah. Ka ghuslil khubsi seperti membasuh najis ya kan. Badan kita kena tahi ayam. Jadi yang kita basuh di tempat yang terkena tahi ayam doang. Itu namanya taharah ainiyah. Wasaniyatu hiya ma tajawaza ma zukira. Dan bermula yang kedua itu dianya yang kedua itu ma. Yang melewati ia akan ma yang disebutkan akan dianya ma. Taharah yang melewati
tempat beradanya penyebab taharah tadi. Kal wudu, seperti wudu. Fa innahu yujawidul mahallal ladzi halla fihil mujibu. Maka sesungguhnya wudu itu melewati ia akan tempat. Tempat alladzi yang bertempat padanya tempat oleh yang mewajibkannya wudu. Bahwa dianya mujib yang mewajibkan wudu, khuruju syai'in, keluar sesuatu dari salah satu dua jalan. Ini kayak cerita keluar angin kan, yang kita basuh bukan tempat keluarnya, tapi anggota wudu. Nah, ini namanya taharah hukmiyah. Walaha wasailu arba'in, dan baginya taharah itu ada wasail-wasail yang 4. Nah, wa maqasidu kadzalik, dan ada maqasid-maqasid demikian 4 juga. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Yang pertama yaitu wasail, perantara untuk sampai kepada maqasid. Al-ma'u air, wa turabu tanah, wal hajaru batu, wad dabiru, dan alat untuk membersihkan kulit, dabir. Ini namanya wasailut taharah, perantara untuk sampai kita ke suci. Air, tanah, batu, dan dabir. Wasaniyatu al-wudu, dan bermula yang kedua yaitu maqasid. Itu wudu, wal ghuslu mandi, wat tayammumu tayammum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Wa ammal awani wal ijtihadu fahuma min wasailil wasail. Adapun bermula bejana dan ijtihad, maka bermula keduanya bejana dan ijtihad itu dari perantaranya perantara. Min wasailil wasail, dari perantaranya perantara. Kalau perantara air, cuma air kan nggak bisa kalau nggak ada tempat, pakai bejana. Kemudian nanti bila terjadi kesamaran antara suci dan najis perlu ijtihad. Jadi bejana dan ijtihad keduanya dianggap min wasailil wasail. Fa itulakul wasilati alaihima majazun. Maka bermula penyebutan kata wasilah alaihima di atas keduanya bejana dan ijtihad itu min babil majaz. Dianggap majaz, bukan hakikat. Titik, kembali ke Ustaz. Jadi merasa bijana ini jadikan wasilah. Wasilah Ustaz. Ntar air kalau nggak ada tempatnya nggak bisa dipakai. Oh, oke. Ya kan? Harus ada tempatnya. Ini kan surahnya Ustaz, kalau air untuk wudu misalnya, turab tayamum, batu untuk istinja, dabir untuk samak ya? Iya, untuk samak. Kalau berubahnya cuka menjadi khamar menjadi cuka nggak masuk di sini, Ustaz? Istihalah namanya ya. Nggak tahu di sini nggak dimasukkan. Di sebahagian kitab kadang ada ya. Iya. Tahrir kalau nggak salah ya. Itu kenapa? Mungkin bisa dimasukkan ke sini. Coba. Air, tanah, batu, dabir. Kemudian ada juga satu lagi berubah cuka, berubah khamar jadi cuka. Iya. Nah, ini gimana nih cara mengakalinya ya? Kenapa nggak dimasukkan? Apa masuk dalam dabik itu? Kayak mirip-mirip dabik itu. Tapi di Bajuri nggak dibedain, Ustaz. Bedain ya? Di Tahrir juga. Oh, di Bajuri ya? Di Bajuri gimana di sana? Di Bajuri dijelasin, saya baca teks ini. Lidzalika qala fit tahrir al-mutahhiratu arba'un. Ya. Ma'un wa turabun wa dabigun wa takhallulun. Nah. Ada takhallulnya ya? Iya, cuma itu doang sih syarah. 5 apa 4 jadinya? 4. Justru ada yang kurang di Bajuri yang ada di sini. Apa yang kurang? Di sini kan turab hajar. Hajar. Iya, nggak dimasukkan hajar kalau di Bajuri. Tapi di kitab ini dimasukin hajar. Makanya saya menafsirkan istinja. Coba dicari alasannya, Ustaz.
Ini tugas Ustadz Bahruli ini yang begini-begini nih. Coba Ustadz Bahruli ibarat yang lain mungkin ada penjelasannya. Itu kelupaan kali Ustaz. Kelupaan. Ini namanya manusia kan. Mahalul khata' wa nisyan. Masya Allah, Ebit Gade ini kayaknya ini pencinta Ebit Gade. Maksudnya gimana tuh Ustaz Fikri? Apanya gimana Ustaz? Ya tadi coba diulang ininya. Kenapa yang apa tuh? Tahallul. Kenapa tahallul itu nggak dimasukkan ke dalam wasail? Oh. Iya. Kan kalau di tahallul itu kan memang nggak ada intervensi manusia tadi, manusia di situ kan ya? Nggak ada bendanya Ustaz ya, berubah doang. Iya, artinya nggak ada pekerjaan juga, itu kan nggak ada pekerjaan mukallaf di situ. Dia kan berubah dengan sendiri gitu, sucinya. Maksudnya secara alami gitu. Iya, secara alami. Nggak ada wasilahnya di situ, Bang. Bahkan kalau ada wasilah usaha manusia memasukkan bawang, jadi nggak suci Ustaz ya? Iya, nggak suci. Iya. Kita lemparkan bawang ke dalam khamar, baru berubah jadi cuka, malah jadi najis. Benar itu. Coba Ustaz Fikri, bisa diterima nggak? Iya. Satu sisi masuk juga sih. Ya. Karena di sini umum memang Tengku. Kan di sini juga ada bendanya Ustaz. Air ya. Air, tanah, hajar, dabi, kan ada bendanya. Kalau tahallul itu kan sifatnya yang berubah ya. Tapi bentuknya juga kan sudah berubah jadi cuka, Ustaz. Iya, sifat khamar yang kemudian berubah menjadi cuka kan. Nah, jadi makanya nggak disebut wasilah kali perantara. Nggak ada alatnya. Nggak ada, dia berubah dengan sendirinya gitu. Jadi apalagi ya, satu lagi ada tadi yang saya pengen nanya lupa. Itu Tengku, kalau itu tujawij apa tajawaz itu Tengku? Ini kelihatannya di sini kenapa beda ya? Yang kedua gitu, jauh itu maksud Ustaz ya? Iya kan, pertama pada pakai lah itu kayaknya fi'il mudhari atas itu. Yang pertama kelihatannya fi'il madhi. Hah? Malah tujawizu itu. Bukan tajawaza ya? Tujawizu Tengku. Iya, malah tujawizu, ma yang tidak melewati ya. Boleh, berarti tujawizu kita baca. Alasannya karena di depan yujawizu itu saya. Iya. Ya. Bisa diterima Ustaz. Kan kalau kenapa di atas jadi tajawaza, di bawah yujawizu? Ya. Tapi boleh aja Tengku. Yang penting ada alasan kan kata Tengku. Alasan harus masuk akal juga, harus logis kan. Didukung oleh siak. Yang kemarin udah ada jawabannya Ustaz Bahruli? Udah Tengku, insya Allah ada. Nah, langsung aja sekarang, ntar kita lupa. Oh iya. Ini saya ketemunya di Sarah Sulam Topik Tengku. Masya Allah ya. Nah, jadi di pas halaman 5 itu ada bahasan warusulihi ila jamil khalqi. Nah, di sini di Syekh Nawawi menjelaskan minal insi wal jinni wa ya'juj wa ma'juj wal malaikati wa jamil anbiya'i wal umamis sabiqati miladun adama ila yaumil qiyamah hatta ila nafsihi li'anna kullan nabiyyin mab'usun ila nafsihi bi syar'in fa irsaluhu ila allati la ta'qilu irsalu tasrif. Nah itu Tengku. Pada yang tidak berakal irsalu tasrif. Wa amma ila saqaini fa irsalu taqlib bil ijma'. Wa amma ilal malaikati fatahta'ifu fihi faqila irsaluhu ilaihim irsalu takwifin bima yaliku bihim waqila irsalu tasrif. Nah, gitu Tengku jelasannya. Iya. Nah, begitulah para ustaz semuanya, tinggal menyimpulkan sendiri kan. Tadi Ustaz Bahruli sudah membaca Quran Arab, tinggal disimpulkan. Apa nggak ada kewajiban untuk menjelaskannya juga Ustaz Abdullah ke Ustaz Bahruli? Siaran BBC. Jadi kesimpulannya berarti ketika Allah mengutus Nabi ke makhluk yang berakal, ke manusia lah dan jin kan, disebut irsal taklif, dikirim untuk menyebabkan jadi wajib
melaksanakan hukum segala macam ya, taklif. Adapun Nabi dikirim kepada makhluk yang jamadat, hayawan dan segala macam, namanya irsal tasyrif. Tadinya saya mengira kalau tasyrif untuk memuliakan itu ke malaikat. Ternyata untuk malaikat khilaf Ustaz ya. Ada yang menyatakan Nabi diutus ke malaikat utusan tasyrif, ada yang bilang taklif. Taklif dengan apa? Kan malaikat nggak wajib salat. Bima yaliku. Dengan sesuatu yang layak dengan makam malaikat. Mungkin ada syariat-syariat khusus yang kita nggak tahu kan. Nah itu. Kalau di malaikat, kalau di Busrul Karim itu penjelasannya yaliku di sini hanya ibadah badaniyah, bukan iman itu, Tunggu. Karena iman itu dianggap bagi mereka itu udah durori gitu. Iya. Iman kepada Tuhan itu udah durori. Jadi yang kalau yang taklifnya itu taklif yang amaliyah badaniyah gitu. Iya. Begitulah para ustadz yang mulia semuanya. Ini udah titik ya, udah beda lagi nih ya. Ustaz, ijtihad ini bisa diperjelas kembali Ustaz suaranya Ustaz. Fahuma. Awani oke. Oleh ijtihad Ustaz. Suaranya seperti apa Ustaz? Jadi Ustaz. Coba tafadhal Ustaz yang bantu Ustaz nih. Ustaz Fikri butuh bantuan. Ustaz panggil yang lain banyak. Ustaz Abi kemana? Nggak masuk? Kayaknya ada jadwal deh Ustaz. Kalau subuh nggak hadir, misi pengajian. Jajan udah. Jadi ijtihad ini kelihatannya bukan ijtihad para mujtahid Ustaz. Ini ijtihad setiap orang soalnya. Setiap orang yang pengen wudhu kan dia punya dua bejana. Kemudian terjadi iltibas atau istabah ya. Istibah kesamaran yang mana yang suci, yang mana yang enggak kan gitu. Dia harus berijtihad kan. Nah, harus melihat tanda-tandanya sehingga dia paling kurang dan lah. Paling kurang dia memperkirakan ini bejana yang suci atau ini yang najis. Nah, ijtihad seperti itu, bukan ijtihad dalam arti pakai dalil kan, istimbat dari dalil kulli atau dalil juz'i. Berarti sama juga kayak kasus, saya juga memprediksi ke arah itu dengan kata-kata ijtihad. Seperti mohon maaf seorang laki-laki yang keluar dari zakarnya suatu ya, benda cair yang dia nggak tahu ini masuknya mani, wadi atau madi gitu. Kemudian dia ijtihadkan bahwa ini adalah mani misalnya ya, maka otomatis dengan ijtihad itu nampaknya dia sudah berhadas besar. Seperti itu Tunggu. Madi, wadi, kadalik gitu ya. Betul Tunggu. Insya Allah seperti itu. Kecuali ada yang sebaliknya saya kan. Ya da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Oke. Istihadnya itu tuh. Ada tambahan Ustaz Sulaiman? Nah, udah pas tuh. Badalul wasi fi nailil murad. Tujuannya kan untuk untuk bersuci kan? Ya. Mempergunakan seluruh daya dan upaya untuk mencapai yang suci karena udah itibas. Bukan untuk menggali dalil Ustaz dari ayat dan hadis. Siapa yang belum baca hari ini? Ustaz Sapuan, Ustaz Faisal, Ustaz Muhib ya? Ustaz Irwan ya? Nah, insya Allah. Nah, jadi ini kita titik dulu Ustaz ya. Ini nggak cocok nih kalau kita lanjutkan ntar panjang ini. Soalnya ini tentang air mutlak. Oke? Air mutlak. Jadi kita titik dulu di sini wallahu alam bisawab hil marji wal ma'ab. Stop share. Nah. Mungkin Ustaz pengen ngobrol-ngobrol kan? Nah, boleh. Alhamdulillah. Perkenalan yang baru lagi Ustaz, sekali lagi Ustaz. Ada lagi kan yang baru nih?